Perkenalkan, nama saya Claudia Elisananda dari kelas 10 TS3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber benda. Apa itu sumber benda? Sumber benda adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan sejarah seperti candi dan patung. Sumber sejarah dapat berbentuk, tidak semuanya dapat menginformasikan kebenaran sejarah pasti. Oleh karena itu, sejarawan harus meneliti dan menganalisis sumber tersebut dengan cermat. Untuk mengungkap kredibilitasnya, diperlukan beberapa ilmu. Yang pertama, ilmu epigrafi, yang kedua, ilmu arkeologi, ilmu ikonografi, ilmu numismatik, ilmu filologi, dan ilmu paleontropologi. Untuk mengetahui usia peninggalan sejarah dari masa lampau, diperlukan beberapa cara. Pertama, cara tipologi. Tipologi adalah cara penentuan usia peninggalan budaya berdasarkan bentuk atau tipe dari peninggalan tersebut. Yang kedua, stratigrafi. Stratigrafi adalah cara penentuan usia suatu benda berdasarkan lapisan tanah. Yang ketiga, kimiawi. Kimiawi adalah cara menentukan usia dari benda peninggalan budaya berdasarkan unsur kimia yang terkandung pada peninggalan tersebut. Kedua, sumber tertulis tekstual. Penggunaan sumber tertulis dalam peninggalan sejarah sangatlah penting. Pertama, contoh laporan. Dalam sejarah, laporan dapat memberikan banyak informasi penting bagi sebuah penelitian. Sejarawan dapat menggunakan laporan baik dibuat oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah dalam kegiatan penelitiannya. Yang kedua, surat. Surat merupakan dokumen berharga dalam penelitian sejarah. Surat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Yang ketiga, surat kabar. Surat kabar biasanya memuat berita tentang peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat. Keempat, prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti adalah salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Kelima, kronik. Kronik merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musafir. Keenam, babat. Apa itu babat? Babat adalah karya tertulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan tersebut dalam meliputi sebuah kerajaan. Ketujuh, hikayat. Pada dasarnya, hikayat sama dengan babat, hanya berbeda penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat lebih dikenal di Jawa. Sumber tertulis dapat diklasifikasikan menjadi 5 menurut Sartono Kartodirjo. Pertama, autobiografi. Autobiografi biasanya memberikan data tentang faktor-faktor subjektif seperti nilai sosial, proses sosial, situasi sosial, dan perubahan sosial. Kedua, surat pribadi. Surat pribadi adalah berisi tentang catatan harian dan memor. Ketiga, surat kabar. Surat kabar berguna untuk melengkapi dokumen-dokumen lain. Bahkan surat kabar merupakan dokumen inti untuk membantu penentuan tanggal dari sumber lain. Kelima, cerita roman. Apa itu cerita roman? Pada dasarnya, cerita roman tidak hanya merupakan karya ekspresi seorang pengarang, tetapi juga kadang-kala terungkap data keadaan sosial dari periode, misalnya Serat Centini yang menggambarkan kehidupan manusia dari periode awal pada pertengahan Mataram Islam. Yang terakhir, dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah biasanya dalam dokumen ini dimuat keputusan-keputusan, berita-berita, dan laporan serta pemerintah tentang peristiwa. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.